Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai keraguan-raguan, bahwa ketika kita menginginkan suatu rezeki, terkadang pikiran kita itu membatasi diri kita untuk memperoleh rezeki tersebut. Ya, rezeki itu tidak akan berpihak kepada Anda selama Anda memiliki keraguan-raguan di dalam hati Anda. Contoh sederhananya seperti ini. Hari ini kamu tidak memiliki uang serupiah pun, dan di dalam kebutuhan dirimu besok, kamu itu membutuhkan uang 200.000 atau 300.000. Ketika kamu ragu dari mana sumbernya, ketika kamu ragu bagaimana mendapatkannya, maka esok hari dipastikan kamu belum tentu bisa mendapatkan uang tersebut. Tapi ketika kamu yakin bahwa Allah mengatur semuanya, Allah akan memberikan rezeki tersebut. Jika itu memang rezekimu, maka Allah akan memberikan rezeki pada waktu yang tepat. Bahkan arahnya pun tidak bisa kita sangka-sangka. Di dalam surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan telah kami istimewakan manusia di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah yang lain. Artinya apa? Manusia ini diciptakan di dunia ini kan sudah termasuk makhluk yang sangat istimewa. Coba kita bayangkan sebelum dunia ada mata uang, apa pekerjaan manusia pada waktu itu? Ya, pekerjaan manusia pada waktu itu yang utama adalah memenuhi rasa laparnya untuk menjadi kenyang. Caranya gimana? Caranya adalah bercocok tanam dan berburu. Itu adalah pekerjaan dasar manusia. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya manusia, maka untuk memperoleh buruan, untuk memperoleh hasil dari cocok tanam itu, ada cara-cara lain yang mungkin dirasa bisa fair, karena tidak setiap orang itu bisa berburu secara bebas dan tidak bisa menanam secara bebas. Kembali lagi ke dalam bab rezeki. Diyakini atau tidak diyakini bahwa pengendalian rezeki itu sebenarnya ada rumusnya, ada polanya, yang itu akan berputar seiring dengan pola yang kita miliki. Coba teman-teman catat, selama ini dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, bahkan 10 tahun ke belakang, bagaimana pola keuangan atau pola keberuntungan yang kalian miliki untuk mendapatkan suatu rezeki. Misalnya, Anda harus bekerja keras dulu baru mendapatkan uang, atau Anda mendapatkan uang dulu baru bekerja, atau tanpa bekerja orang lain yang bekerja kamu mendapatkan uang, atau kamu harus berjualan dulu untuk mendapatkan uang, atau mungkin kamu menjualkan barang orang lain baru mendapatkan uang. Itu adalah pola yang sebenarnya tidak kita sadari, tapi itu terjadi. Bahkan pola ini juga bisa terkait dengan keberuntungan kita. Manusia sebenarnya itu memiliki 80% alam bawah sadar yang menguasai dirinya. Yang sisanya 20% itu adalah pengaruh di alam sadarnya.
bahkan kurang dari itu. Paling yang perbandingannya adalah sekitar 12%. Bahkan kalau dia bisa menggunakan 6% sampai 8% dari alam sadarnya, dia itu sudah menjadi manusia yang luar biasa. Dan konyolnya, alam bawah sadar ini bukanlah alam bawah sadar yang bisa serta-merta kita kendalikan. Kita harus menyadarkan diri bahwa kita itu memiliki alam bawah sadar dan meyakini tentang alam bawah sadar itu. Dan untuk merubahnya, untuk membentuknya sesuai dengan keinginan kita, maka alam bawah sadar itu perlu dilatih. Nah, untuk melatihnya seperti apa? Itu ada cara-caranya, baik itu melalui rasa, melalui gerak, melalui pola pikir, melalui pola ucapan, dan lain sebagainya. Bahkan Allah mengkaruniakan manusia itu kan dengan 3 kecenderungan nafsu. Nafsu alwamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah, 4 berarti. Dan ini dorongan-dorongan nafsu ini sebenarnya itu mempengaruhi dari alam bawah sadar kita. Kita misalnya berpikir untuk menahan rasa lapar kita, tapi perut kita memang kodratnya itu kalau jam sekian dia harus lapar. Coba Anda bayangkan orang yang sudah terbiasa berpuasa, maka dia 1 hari makan 1 kali akan merasa cukup. Tapi kalau orang tidak terbiasa berpuasa, maka dia setiap jam 7 atau jam 8 mungkin itu harus makan. Nanti jam 12 harus makan, dan nanti jam 4 sore harus makan. Dan itu adalah pola. Dan pola ini juga bisa dibentuk dengan cara tirakat, dengan cara membiasakan diri pada hal-hal tertentu. Itu adalah membentuk pola. Bahkan ketika kita berbicara mengenai alam bawah sadar, itu Allah itu pernah berfirman bahwa sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya apa? Kalau kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan A, maka kita akan mendapatkan A dengan catatan kita yakin dan tidak pernah ragu. Tapi kalau kita meragukan apa yang kita pikirkan, secara otomatis hal tersebut itu akan meng-cancel atau membatalkan dari pikiran kita tersebut. Lalu bagaimana caranya supaya pikiran kita itu bisa stabil atau tidak meng-cancel apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan secara radikal? Ada beberapa caranya. Misalnya, yang pertama kita melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan suatu tindakan. Karena dalam suatu perencanaan itu akan memunculkan hasil yang matang, hasil yang bisa digunakan dengan maksimal. Misalnya seperti ini. Teman-teman merencanakan akan bertirakat 3 hari. Maka dari rencana itu akan diwujudkan dengan kenyataan. Tapi kalau rencana itu ragu-ragu dan dilakukan secara tiba-tiba spontan, tidak membentuk habit, tidak membentuk pikiran yang berkesinambungan, maka rencana itu biasanya tidak akan terlaksana dengan baik. Yang berikutnya, yang kedua adalah kita membentuk keyakinan kita, membentuk alam bawah sadar kita itu selalu bermindset positif, tidak pernah meragukan apa yang direncanakan.
Keberhasilan itu akan lebih dominan jika kita tidak memikirkan kegagalan. Misalnya seperti ini. Kalian ingin merencanakan untuk memulai suatu bisnis, padahal sebelumnya tidak pernah membuat suatu bisnis. Tiba-tiba ketika itu direncanakan, kalian berpikir, so nanti kalau tidak berhasil gimana? Nanti kalau uangnya habis gimana? Nanti kalau ini, nanti kalau itu. Kenapa kalian tidak berpikir, nanti kalau berhasil saya mengembangkan seperti apa? Nanti kalau sudah dapat sekian, keuntungan sekian, saya mau menambah karyawan berapa? Kenapa Anda tidak berpikir seperti itu? Kenapa berpikirnya itu kalau misalnya gagal? Itu adalah suatu keyakinan, teman-teman. Suatu proses yang arahnya ke arah negatif. Terus yang berikutnya adalah memberikan stimulus atau rangsangan-rangsangan, bisa itu kepada diri teman-teman atau kepada orang lain. Ini kan seperti ini, di dalam dunia ini kan ada hukum timbal balik, ada hukum karma. Jika kita ingin mendapatkan, maka kita harus memberikan. Jika kita ingin diberi, maka kita harus memberi. Itu adalah karma. Jika kita ingin diberi surprise yang mengagetkan, kita harus juga memberi surprise yang mengagetkan kepada orang lain. Sebenarnya ini adalah pola atau perputaran yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti ini, kalian melihat orang yang menyeberangkan di jalan yang biasanya dikasih uang 1.000, 2.000, atau paling banter itu 5.000 lah. Kalian ingin diberi surprise oleh Tuhan yang kalian biasanya itu memiliki upah atau gaji dalam sebulan itu 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ingin diberi surprise Tuhan. Kalian memberi surprise kepada orang tadi yang biasanya 5.000, kalian tiba-tiba ngasih uang 100.000. Tuhan bisa saja memberi surprise kalian biasanya mendapatkan 2 juta, 3 juta, 4 juta, tiba-tiba dapat 20 juta. Tiba-tiba dapat 50 juta. Itu adalah pola. Pola ini itu sebenarnya itu butuh kebiasaan dan butuh membiasakan. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, jangan lupa ketika kita mengejar doa kita, itu jangan lupa untuk kita melepaskan doa-doa tersebut. Ibarat kita memegang ketapel. Jika ketapel itu kita tarik, maka kita harus melepaskan agar dia melesat jauh, mencapai titik tujuan. Tapi jika kita tetap memegang ketapel itu, artinya apa? Kita berdoa, ya Allah, saya minta ini. Tapi kita terus meminta, memikirkan, lah kalau seperti ini caranya gimana? Kalau seperti ini Tuhan itu memberikan lewat mana? Tidak usah dipikir hal-hal seperti itu. Kita berdoa, lepaskan. Kita berdoa, lepaskan. Maka Tuhan itu akan mengatur dengan caranya sendiri. Dan ingat, Allah itu menjanjikan pada kita bahwa kalau kita berdoa itu pasti akan dikabulkan. Itu adalah janji Allah, teman-teman. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.